Pada hari ini saya akan mengambil bentuk sastra atau bentuk artistik diptych ya. Jadi itu kan istilah di dalam fotografi di mana orang menyanding-nyandingkan atau bikin juxtaposisi dua gambar yang berbeda tapi somehow nyambung dan membantu untuk menyampaikan satu gambaran atau satu visi yang sama gitu. Dan diptych yang saya sudah sampaikan pada KU1 tadi adalah Mazmur pasal 22, disanding-sandingkan itu dengan Yesus di dalam teriakannya di kayu salib. Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan itu dia kutip dari Mazmur 22 ya. Dan pada siang hari ini saya menyanding-nyandingkan gambaran yang lain kepada Mazmur yang sama, Mazmur 22. Saya sandingkan itu dengan cerita Hagar. Jadi kalau tadi pagi saya kasih judul itu adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, dan Allah yang mengingat Yesus. Maka pada hari ini, pada KU2 ini, saya kasih judul adalah Allah yang melihat Hagar. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan subjudulnya adalah Allah yang melihat Hagar dan Allah yang melihat. Mari kita buka saja bagian Alkitab kita pada hari ini. Saya ambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-16. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat 16. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16. Sambil kita mengingat di dalam background ya, Mazmur 22. Seperti kalau tadi pagi kita sambil membaca Markus pasal 15, kita mengingat-ingat dalam background Mazmur pasal 22. Sekarang Mazmur 22 kita sandingkan itu dengan Kejadian 16. Saya akan baca bagian yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara membaca bagian yang genap. Kejadian pasal 16, 1 sampai 16. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan, kiranya akan menjadi hakim antara aku dan engkau." Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ishmael, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah
El Roy, sebab katanya bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Bagian kedua kita ambil dari Amsal, pasal yang ke-22. Mazmur, pasal yang ke-22, bukan Amsal ya, Mazmur pasal yang ke-22. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-31. Ini agak panjang ya. Mazmur 22. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud, saudara sekalian. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya, bukankah Dia berkenan kepadanya? Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh dalam dadaku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia, biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kitab suci kami ini menyaksikan kepada kami bukan hanya eksterioritas cerita-cerita sejarah yang terjadi di sekeliling umatmu, tetapi juga
interioritas keadaan batin mereka yang mereka ekspresikan melalui puisi-puisi, yang mereka ekspresikan melalui 150 mazmur yang diberikan Tuhan kepada umat sampai hari ini. Kami bersyukur karena Yesus pun menghayati dan mendapati kekuatan dari mazmur-mazmur itu. Kami bersyukur karena melalui mazmur-mazmur itu, kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh mengenal jalan-Mu walaupun itu misterius. Dan melaluinya kami boleh melihat bagaimana Engkau berjalan di tengah kami walaupun itu tak dapat kami konfirmasi secara empiris. Walaupun terkadang kami bimbang akan kehadiran-Mu, terkadang kami protes dan mempertanyakan kehadiran-Mu dalam dunia. Karena jalan-Mu memang misterius. Karena cara-Mu memerintah dunia ini memang tidak bisa sepenuhnya kami mengerti walaupun dapat kami ketahui. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena apa yang Engkau kerjakan itu dahsyat dan ajaib. Karena tulang-tulang kami menyaksikannya. Karena anak cucu kami pun akan bersuka cita karenanya. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu di sini yang berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Orang-orang yang Engkau panggil dari segala bangsa. Orang-orang yang Engkau tebus dengan harga begitu mahal. Kiranya Tuhan Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Kiranya Tuhan Engkau yang memakai perenungan ini untuk membawa kami lebih mencintai Tuhan, lebih mengenal Engkau, lebih mengenal diri kami, dan lebih mengetahui apa yang kami bisa harapkan di dalam Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pertama-tama kita mesti melihat dulu Mazmur 22 di dalam arti yang pertama-tamanya ya, arti yang aslinya. Mazmur 22 ini bukan mazmur yang ditulis untuk dibacakan di gereja awalnya. Mazmur 22 ini bukan mazmur yang ditulis untuk orang Kristen awalnya. Mazmur 22 ini kan mazmurnya orang Yahudi ya. Mazmur 22 itu ditulis jauh sebelum Yesus lahir. Mazmur 22 itu bukan ditulis dalam satu situasi di mana orang-orang yang menulis dan yang mendengarnya itu mendapati kemenangan. Mazmur 22 tidak diberikan kepada orang-orang yang melihat kuburan yang kosong, Yesus yang bangkit. Tidak ya. Itu adalah cara kita orang Kristen memahami Mazmur 22. Tapi penulis Mazmur pasal 22 tidak mengalami itu. Para penulisnya yang mengatribusikan dirinya dengan nama Daud, ya, Mazmur ini dikenal sebagai Mazmur dari Daud. Tidak tentu harus Daud yang menulis, tapi ditulis dengan gaya Daud, ditulis atas nama Daud dengan teologi seperti yang kurang lebih Daud akan aminkan. Mazmur 22 ini ditulis oleh kemungkinan besar mereka yang ada di dalam situasi pembuangan. Ditulis oleh mereka yang memang mengalami, melihat dengan matanya sendiri bagaimana Tuhan sepertinya membuang umatnya. Bagaimana Tuhan sepertinya tidak mendengar tangisan mereka. Sepertinya Tuhan itu tidak memberikan kepada mereka kelepasan dari tangan musuh. Sampai pada akhirnya, karena sampai pada akhirnya mereka itu melihat bait suci dirampasi, bait suci dibakar, dan mereka semua, khususnya orang-orang yang penting, dibuang ke Babel. Sementara orang-orang yang tidak terlalu penting, mereka dibiarkan di tanah itu dengan kondisi negeri itu sudah menjadi kacau balau ya, karena peperangan. Dan mereka kalah perang di hadapan negara superpower yang baru, yaitu Babilonia. Mereka melihat sendiri bagaimana sepertinya Yahweh itu kalah dibandingkan dengan Allahnya orang Babylon. Yahweh itu setidaknya sepertinya membiarkan mereka itu kalah, membiarkan mereka mendapat malu. Dan mereka mendapati bahwa teriakan mereka kepada Tuhan itu tidak mendapat respon. Ini pengalamannya barangkali agak mirip ya dengan saudara kalau WA, minta tolong kepada orang yang berwenang, nggak tahulah siapa itu ya, yang berwenang itu. Mungkin bos kamu, mungkin atasan kamu, mungkin orang tuamu, mungkin negara, mungkin whatever instansi. Lalu kemudian di-read doang, gak direspon. Tapi udah jelas di-read ya. Jadi udah jelas kayaknya dibaca nih. Tapi gak ada balesan gitu, dicuekin. Ya. Lalu saudara WA lagi gitu. Saudara kontak lagi gitu. Dicuekin lagi gitu.
Lalu saudara telepon, di reject kita. Kira-kira saudara merasa gimana tuh? Ya, saudara merasa di ghosting ya. Benar nggak? Ini orang Israel mengalami hal seperti itu. Bukan kepada atasannya, kepada orang tua, atau kepada negara bahkan. Tapi kepada Tuhan. Maka mereka mungkin berpikir ini Tuhan apa hantu gitu ya. Tuhan kok ghosting gitu. Tuhan kok tidak menjawab doa. Mazmur 22 itu menyaksikan itu. Dan Yesus sebagai orang Yahudi, sebagai anak Yahudi yang dari kecil itu dia ada di bait suci, dia saya kira mungkin hafal juga ya, 150 Mazmur itu. Seperti kita hafal beberapa ratus lagu di KRI saya kira ya, adalah ya hafal, mungkin salah-salah dikit lah, gak apa-apa. Tapi hafal juga ya kita lagu-lagu di KRI itu ya. Nah, sama lah, Yesus itu juga saya kira hafal juga itu, Mazmur-Mazmur itu. Dan pada jam-jam yang paling gelap dalam hidupnya ketika dia mengalami dibuang oleh Tuhan, karena sebagai manusia dia mengalami itu ya, menanggung dosa kita, mengalami dia terasing dari Allahnya. Dia berteriak kepada Tuhan pada jam-jam terakhir hidupnya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Waktu Yesus berteriak itu apa dia cuma pura-pura itu? Kayak seorang papa yang pura-pura waktu anaknya tinju-tinju dia ya, lalu bercanda-bercanda kan, aduh sakit-sakit gitu ya, padahal ya gak sakit lah ya, ditinju anak kecil gitu kan, ya gak sakit, tapi pura-pura sakit, wow gitu ya, biar seru-seruan aja gitu. Saudara kira apakah Yesus itu pura-pura gitu di kayu salib? Pura-pura sakit, pura-pura sedih, ya di Taman Getsemani kan dikatakan, aku sedih sekali seperti mau mati rasanya. Bahkan penulis Injil bilang Yesus itu takut. Apa dia pura-pura takut gitu, kayak papa-papa yang bercanda sama anaknya masih kecil pura-pura takut ya. Takut-takut gitu ya, anaknya nggak tahu. Main panah-panahan kali ya, atau pistol-pistolan atau apa gitu ya, terus papanya pura-pura takut gitu. Apa Yesus bermain seperti itu? Saya kira kan tidak ya. Karena Petrus kan bukan anak kecil ya, murid-murid kan bukan anak kecil. Dan juga ya kita tahu ada bidat di dalam sejarah gereja namanya doketisme, yaitu mereka mengatakan Yesus itu hanya pura-pura aja seperti mengenakan kemanusiaan kita. Ya, tapi kan nggak mungkin dia mengenakan kemanusiaan, kan kemanusiaan itu hina. Ya, kemanusiaan itu kan sesuatu yang rendah, kan nggak mungkin itu Tuhan mengenakan kemanusiaan. Jadi doketisme itu bidatnya adalah Yesus itu cuman kelihatannya doang manusia. Sebenarnya sih enggak lah. Ya, kamu pegang itu ya hilang gitu ya, semacam gitu. Tapi kan kita tidak percaya kepada doketisme, kan kita mengatakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh menderita di kayu salib. Dan penderitaannya bukan hanya fisik ya, penderitaan karena dicambuk, karena dipaku ya, seperti diglorifikasi dalam film The Passion of the Christ ya. Tapi juga penderitaan mental tentu, penderitaan batin, penderitaan sosial, penderitaan politis ya. Yesus itu diasingkan, dia itu diisolir, ya, diekskomunikasi dia dari persekutuan. Dia dibuang. Bayangin ya kalau kamu dibuang itu. Kamu dibuang sama, nggak tahu, sama temanmu ya. Teman baik, tapi entah karena satu dan lain alasan ketemu di gereja dicuekin. Pernah nggak ngalamin gitu? Saya pernah dengar seorang kawan itu ya cerita. Kamu tahu nggak nih? Kan ada seorang hamba Tuhan ya. Dia itu ada masalah lah sama gerejanya, saya nggak sebut lah ya gerejanya yang mana, hamba Tuhan yang mana saya nggak sebut lah ya, nanti jadi gosip kan. Saudara juga nggak usah tebak-tebak lah, ini kan bisa juga di negeri ini, bisa di negeri lain, bisa di alam semesta yang ini, di alam semesta yang lain ya. Tapi ada hamba Tuhan tertentu itu dia mengalami masalah dengan gerejanya ya, lalu kemudian somehow, tapi ya nggak bisa dibuktikan atau juga sepertinya kurang meyakinkan bahwa memang salahnya dia begitu ya. Tapi ada juga kawan-kawan itu yang kemudian takut untuk berasosiasi sama hamba Tuhan yang ini ya. Lalu satu ketika mereka ketemu di supermarket gitu, tempat umum lah gitu ya, supermarket. Suasananya juga suasana yang tidak politis sama sekali lah. Ketemunya juga kayak nggak sengaja gitu ya, lagi belanja gitu, cari-cari barang, nggak tau lah cari baygon, bukan buat diminum ya, tapi apalah gitu, atau cari sabun cuci gitu ya, pokoknya suasananya normal banget gitu ya, terus samprokan aja ketemu.
Lalu hamba Tuhan yang sedang dipermasalahkan ini, setelah ini cerita setelah sekian tahun setelahnya ya, jadi udah nggak panas sebetulnya ceritanya. Dia lupa sama sekali, lupa bahwa dia itu lagi ya diekskomunikasi somehow gitu ya, nggak diekskomunikasi formal sih, tapi informal. Lalu dia kayak ketemu teman lama gitu ya, dia salaman gitu, dia nyamperin. Hey, apa kabar gitu. Just ya manusiawi aja, spontan aja, dia just lupa gitu. Lupa sama urusan politik. Just udah lama nggak lihat muka itu dulu pelayanan bareng-bareng, sudah lama sekali. Dia salaman, dia sodorkan tangan. Yang satu rupanya ingat ya. Jadi yang satu modusnya modus waspada politis gitu kan. Jadi mengambil sikap politis yang tidak merugikan dirinya sendiri tentu. Pura-pura nggak kenal, ngeloyor pergi gitu. Padahal jelas ngelihat. Nah saudara pernah nggak ngalamin kita? Di-disown sama teman sendiri, pernah nggak? Kalau saudara pernah, saudara mengalami satu pengalaman yang bisa jadi jembatan, sedikit ngerti apa perasaan dari penulis Mazmur 22. Tapi penulis Mazmur 22 ini punya pengalaman yang lebih gelap, yang lebih mendalam. Karena dia di-disown bukan sama temen ya. Kalau sama temen, saudara mungkin pikir, ya kita temenan 30 tahun. Tapi ya 30 tahun ya panjang, tapi ya 30 tahun. Ya. Ada masa-masa lu gak ada dalam hidup gue. Tapi kalau saudara di-disown sama mama sendiri gimana? Wah sama mama ya. From time immemorial juga udah kenal mama ya. Yo mama yang melahirkan kan. Jadi dari dulu lah, dari permulaan gue ada juga udah kenal mama. Mama kenal gue duluan, baru gue kenal mama kan begitu. Lalu mama kamu disown kamu gitu. Kamu salaman, ih pura-pura gak kenal gitu ya, siapa lu gitu ya. Rasanya gimana tuh? Nujlep, menusuk dalam ya. Karena dibuang sama dia yang kamu asumsikan identitas kamu itu terkait sama dia gitu. Nah bayangkan kamu bisa kasih pangkat 10 gitu ya. Penderitaannya, kalau yang ngebuang itu bukan temanmu, bukan ibumu, tapi Tuhanmu. Tuhanmu yang membuang kamu. Can you imagine that? Nah orang-orang Israel mengalami itu. Mereka mengalami dibuang sama Tuhannya. Bukan saja sama ibunya, ini kayaknya lebih parah daripada dibuang sama ibunya. Ya, kuadrat pangkat 10 lah gitu ya. Jadi Tuhannya itu membuang dia. Apa buktinya? Ya buktinya pertama bait sucinya dihancurkan, Tuhannya diam aja. Mereka dibuang ke negeri asing, Tuhannya diam aja. Mereka dihina sama orang-orang asing, ya, diejek. Mazmur 137 ya, bicara mengenai di tepi sungai-sungai Babel, kita meratap sambil menangis, karena kita mengingat Sion, karena kita mengingat bahwa pengejek-pengejek kita itu menyuruh kita menyanyi lagu yang biasa kita pakai untuk memuji Tuhan di bait suci yang sekarang udah hancur di hadapan mereka. Sebagai hiburan aja, kayak sirkus aja gitu, kayak lagu nyanyi di night club gitu ya, tapi ini nyanyi lagu rohani buat seru-seruan aja. Nah, satu penghinaan seperti itu mereka gak bisa lupa gitu. Mereka mengatakan itu bikin kita nangis gitu. Padahal suasana pesta, pakai baju bagus ya, mereka nangis, sedih banget. Karena mereka mengalami direndahkan, dihina. Ini dalam Mazmur 22 seperti pakaiannya dibagi-bagikan di antara mereka ya, pakaiannya dibagi-bagikan. Mungkin mirip seperti kalau orang rumahnya digusur gitu ya. Orang rumahnya digusur, lalu barang-barang pribadi dia itu kayak berserakan di jalan. Kan kayaknya hina sekali gitu. Barang-barang pribadinya dikomentari gitu ya. Lu baca buku ginian, apaan nih, teolog apa nih? Bukan level Berkov gitu ya. Terus dibuang gitu ya. Kayak gitu kan, ece-ece banget loh gitu ya. Dan segala macam. Dignity-nya jadi hilang gitu. Ya bukunya nothing lah harganya secara rupiah ya. Baju ya, apa sih barang di rumah, practically secara finansial gak terlalu ada arti lah. Tapi kenapa itu menjadi sesuatu banget itu bagi orang yang punya itu ya. Ketika rumahnya digusur, barang-barangnya berserakan di jalan, ya, terus kayaknya hina sekali. Karena seluruh dirinya itu sepertinya dicampakkan ya, diinjak-injak di bawah kaki gitu, harga dirinya. Seluruh apa yang dia perjuangkan dari dia masih dalam kandungan ibu sampai
sekarang itu sepertinya jadi nothing gitu, di hadapan abandonment, di hadapan ekskomunikasi, ya. Nah itu yang dialami sama orang yang mengarang Mazmur 22 dan orang yang menyanyikan Mazmur 22. Dan ada alasan kenapa Yesus menyitir Mazmur ini di kayu salib ya. Yesus tidak menyitir Mazmur 1 misalnya. Sampai disalib sambil dia berteriak, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akan banyak buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, ya dan seterusnya dan seterusnya. Yesus kan tidak menyitir Mazmur 1 di dalam penderitaannya di kayu salib. Tunggulah sebentar lagi, tahan sebentar lagi, penderitaan ini akan lewat, ya. This too will pass, ya. Yesus enggak menyitir itu. Tapi Yesus menyitir sesuatu yang sepertinya kok kurang efektif ini ya untuk menghibur mereka yang menderita. Kamu kalau menghibur orang menderita itu, mengunjungi orang sekarat di rumah sakit, di rumah, masa kamu menyitir Mazmur 22, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kan enggak ya, benar enggak? Kira-kira departemen penginjilan di sini ngajari Mazmur yang menghibur apa itu? Masa Mazmur 22 itu? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengutip itu di kayu salib. Untuk apa? Obviously bukan untuk menghibur dirinya, obviously bukan untuk menghibur Maria yang kayak melihat anaknya sekarat sampai mati, enggak, atau murid-muridnya ya, murid yang setia, Yohanes, sisanya si ngacir. Enggak ya, bukan. Atau menghibur diri, bukan juga. Tapi dia sedang protes. Yesus itu sedang protes kepada Allahnya. Karena dia ditinggalkan. Protesnya Yesus itu adalah protes yang mewakili manusia, mewakili umat Allah. Yang ditinggalkan oleh Allah. Protes-protes yang mewakili suara-suara seperti Elie Wiesel dalam Night yang dia tulis sebagai kenang-kenangan dia, cerita bagaimana dia tergoncang imannya di kamp konsentrasi, Elie Wiesel ya, menulis Night itu, malam. Dia basically mengatakan Tuhan itu kemana? Ketika anak kecil mencuri roti atau dituduh mencuri roti, lalu mati digantung di kamp itu. Mana Tuhan dalam situasi ini? Dan Yesus mewakili termasuk orang-orang seperti itu. Yaitu protes mereka adalah protes yang paling mendalam karena mereka secara subjektif mengalami ketidakadilan dan sepertinya Tuhan diam saja. Yesus mewakili itu. Dan dalam juxtaposisi saya yang kedua ini, saya kaitkan itu dengan cerita Hagar. Karena bukankah dalam cerita Hagar kita melihat hal yang sama? Walaupun mungkin dialami oleh seorang perempuan yang sepertinya tidak menjadi favorit ya di dalam identitas kita sebagai umat Allah. Hagar kita sebagai orang Kristen sering katakan kan semacam ibu dari umat yang lain. Sarah itu ibu dari umat yang lebih dekat sama kita somehow. Hagar kan tidak. Tapi masalahnya begini, cerita Hagar diceritakan oleh penulis kitab Kejadian bukan karena ngisi halaman gitu ya. Kayak anak-anak STT kalau bikin tugas akhir suka ngisi-ngisi halaman gitu. Karena kayak persyaratannya 70 halaman, waduh saya masih 40 dan ngecap-ngecap. Wah isi-isi pakai apalah ya, masukin panjang-panjangin. Gak seperti itulah ya, gak seperti itu. Penulis kitab Kejadian ini bukan kurang bahan gitu. Penulis kitab Kejadian ini kenapa memasukkan Hagar itu ada alasannya. Alasannya sangat kuat. Alasannya adalah penulis kitab Kejadian ini bukan menulis propaganda. Propaganda itu ditulis untuk bagus-bagusin mukanya orang yang bayar propaganda itu. Seperti mungkin buku-buku biografi atau autobiografi ya. Kita kalau di Gramedia kan suka lihat orang sudah jadi pejabat sebentar keluar buku autobiografi. Ya, autobiografi pejabat atau whatever, orang sukses ya. Jadi biasanya itu kemudian merasa perlu menginspirasi generasi muda biar sukses kayak saya kira-kira gitu ya. Tapi cukup banyak orang seperti ini ya. Maksudnya kayak, hey, look at me ya, ikuti jejak saya gitu. Jadi dia tulis autobiografi dan biasanya dalam autobiografi ya jarang ada hal-hal yang memalukan.
Kalaupun ada, penuh perhitungan ya, sudah dihitung gitu. Nggak terlalu memalukan lah ya. Atau ada penebusannya. Ya memalukan sih atau jelek sih, tapi ya orang bisa maklum lah. Atau kemudian bisa ditebus karena melalui itu keluar sesuatu yang bagus. Ya, biasanya autobiografi gitu ya, sangat kuratif, sangat perhitungan, kalkulatif sekali. Tapi kitab Kejadian itu bukan autobiografinya orang Israel yang seperti itu. Bukan propaganda, bukan kosmetik-kosmetik biar kita lihat sejarah Israel ini, wah ini umat yang keren banget. Bukan. Tapi ini suatu penceritaan yang jujur mengenai umat Allah, termasuk yang penuh kegagalan tetapi mengalami Allahnya itu bermurah hati sama mereka. Para penulis kitab Kejadian ini tidak menceritakan leluhur Israel sebagai panutan moral. Walaupun kita seringkali itu menceritakannya begitu ya kepada anak-anak sekolah minggu itu ya. Abraham, bapak iman. Basically kita menceritakan sosok Abraham sebagai sosok yang beriman. Maka cerita kita fokusnya pada Kejadian pasal 22 ya. Kita nggak cerita soal Abraham membohongi Firaun dan Abimelek dengan cara yang meresikokan keselamatan Sarah, dengan cara yang meresikokan integritas dari perjanjian antara dia dan Allah. Tidak ya, kita nggak cerita itu. Kita cerita basically mengenai Kejadian Abraham membohongi Firaun dan Abimelek, langsung buru-buru dikasih itu defense, ya, dikasih alasannya kenapa Abraham perlu begitu, ini penting banget bro, dan segala macam ya. Kita kasih defense langsung, advokasi kepada Abraham tanpa diminta. Dan dengan demikian kita mengkhianati niatan dari para penulis kitab Kejadian untuk memberikan potret umat Allah yang utuh. Potret umat Allah yang bukan hanya kinclongnya doang, tapi juga sisi gelapnya, sisi yang memalukan, sisi yang ya kita enggan untuk menceritakannya sebetulnya. Tapi kitab Kejadian memuatnya. Dan kita lihat di sini, cerita Hagar itu juga diceritakan sebagai bagian dari sisi yang itu. Karena dalam cerita Hagar kita lihat siapa villainnya dan siapa orang baiknya, coba saudara bisa lihat enggak, dan siapa hero-nya. Dalam cerita Hagar, siapa villainnya? Gak berani bilang. Villainnya itu ya adalah Sarai, betul nggak? Dan villain kedua itu ya adalah Abram. Kok bisa bilang begitu Pak? Oh iya, coba lihat dari kata-kata tokoh Abram sendiri. Siapa yang memulai penderitaan itu? Yang bahkan tidak menyebut nama Hagar sebagai Hagar, tapi secara konsisten menyebutnya sebagai hamba. Hambaku, hambaku, ku berikan kepadamu. Gak disebut namanya. Hagar itu invisible. Hagar itu unheard. Ya. Hagar itu tokoh figuran yang kita suka kalau dalam hidup ini ngomongnya apa? Si itu loh, si Anu itu si siapa sih namanya? Padahal udah kerja sama kita, udah whatever ya, jadi karyawan kita mungkin, jadi teman atau whatever, jadi antek-antek kita. Sudah mungkin 40-50 tahun, tapi kayak si itu loh, siapalah namanya itu. Gak terlalu penting, yang penting kegunaannya. Nah itulah Hagar. Dia itu hambaku, ku berikan kepadamu menjadi caraku mendapatkan anak. Karena aku sudah hampir mati haid, atau bahkan sudah, dan aku tidak juga kunjung memberikan anak kepadamu, jadi kupakai saja hambaku itu, kuberikan kepadamu. Nah itu. Tapi, coba kita lihat. Siapa yang menyebut nama Hagar dalam cerita ini? Kita kok tahu si hamba itu namanya Hagar? Karena disebutkan namanya. Disebutkan sama siapa? Coba kita lihat. Ya. Ketika Sarai bicara mengenai oknum itu, ya si Hagar, dia pakai dalam ayat 2, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, tuduhan ya. Karena kan juga Tuhan belum kasih Sarai anak. Later on kita tahu Tuhan memberikan Sarai anak ya. Tapi Sarai mengatakan engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Mungkin kalau lebih akurat dia bilangnya engkau tahu Tuhan sampai sekarang tidak memberi aku melahirkan anak. Tapi dia mengatakan Tuhan tidak. Ya, jadi that's it lah. Tidak. Maka let's move on. Jangan harap Tuhan lagi. Baiklah, hampiri hambaku itu.
hampiri hambaku itu. Tahu dari mana kita? Hambanya namanya namanya Hagar. Kita tahu dari narator, bukan dari Sarai. Kita tahu dari narator dalam ayat 1. Ya. Sarai punya seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya, narator. Nanti kedua, kita tahu nama oknum itu, si hamba itu namanya Hagar, juga bukan dari Abram. Kita lihat ayat 4 ya. Abram menghampiri Hagar, ini suara narator, ya kan? Abram menghampiri Hagar. Lalu ketika berikutnya muncul nama Hagar di mulut seorang tokoh itu bukan Abram, bukan Sarai, tapi malaikat Tuhan. Dalam ayat 8. Katanya, kata siapa ini? Kata malaikat Tuhan. Kalau istilahnya malaikat Tuhan itu adalah sosok Yesus yang menampakkan diri, ya, Epifani di dalam perjanjian lama. Sosok malaikat Tuhan itu berkata kepada oknum ini, Hagar, hamba Sarai, dari mana datangmu, kemana pergimu? Dan pertanyaan ini hanya dijawab separuh sama Hagar, karena Hagar menjawab, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Hagar menyebut Sarai dengan namanya. Jadi di mata Hagar, menurut cerita ini, Sarai itu punya wajah, punya identitas. Di mata Sarai, Hagar itu nggak punya wajah, nggak punya identitas. Hanya punya fungsi. Mirip sama kalau kita ngomongin orang, pakai sebutan orang ketiga. Kurang ajarnya seringkali di depan orangnya itu ya. Dia aja, suruh dia aja. Dianya hidungnya tuh ada di situ, di depan muka lu gitu loh. Harusnya kan ngomongnya apa? Lu mau nggak gitu ya? Lu gimana kalau gini? Enggak, ngomongnya dia aja. Nah, gitu. Mirip tuh. Ya. Jadi di mata Sarai, Hagar itu cuma alat seorang dia. Tak bernama, gak penting namanya, gak penting orangnya, yang penting fungsinya. Dia masih muda, dia bisa untuk memproduksi anak yang kelak akan menjadi anakku. Karena cara yang dipakai oleh Sarai ini cara yang klasik, ini cara yang standar. Standar kayak apa ya? Kalau kepada zaman kita, itu kan ada cara standar dapat anak. Saya nggak bilang ini salah ya, tapi saya bilang tiap zaman tuh ada cara standar dapat anak. Kalau nggak bisa punya anak, cara standar zaman kita ya pergi ke klinik kesuburan kan gitu ya. Ke klinik kesuburan nanti ada step 1. Ya mungkin dikasih anjuran-anjuran tertentu biar lebih gampang punya anak secara natural. Lalu nggak berhasil juga, intervensi lebih dalam kan begitu ya. Mungkin whatever lah, spermanya dipilih-pilih yang lebih bagus ya. Lalu step lebih dalam lagi nggak tahu lah apa, dibuahinya di cawan Petri, nanti agak lebih dalam lagi gimana nggak tahu lah ya. Saya bukan dokter juga. Tapi intinya kita tahu lah, standarnya pergi ke klinik kesuburan. Tapi kalau pada zaman dulu nggak ada ya, klinik kesuburan cari Google Map di zaman Sarai nggak ada itu. Ya, jadi mereka memakai cara ya hambanya diserahkan kepada suaminya untuk menghasilkan anak. Kita tahu teknik itu dilakukan sama Rahel untuk bersaingan sama Lea dan dilakukan juga sama Lea untuk bersaingan sama Rahel. Padahal dia menang skor jauh banget ya, tapi tetap dia juga merasa insecure. Jadi dia bersaing-saingan juga melalui Zilpa. Tapi anyway, kalau dalam kasus Zilpa dan Bilha, mereka itu tetap dibilang sebagai gundik ya, statusnya itu jelas. Tetapi dalam hal Hagar, ini dikatakan diberikan sebagai istrinya. Menarik ya, diberikan sebagai istrinya. Dan Hagar ini tidak pernah dikonsult, tidak pernah ditanya konsennya, untuk kemudian dia diberikan kepada Abraham untuk melahirkan anak bagi Sarai. Dan 9 bulan dia mengandung, dia tahu di ujung 9 bulan itu anaknya harus dia lepaskan. Anak itu tidak akan panggil dia ibu, anak itu akan panggil Sarai itu mami. Dia tetap jadi pembantu ya, dia tetap jadi budak saja. Dan dia orang Mesir. Dan tidak apa-apa itu ya, bagi orang zaman dulu itu memang caranya, itu tekniknya. Kita tidak perlu moralisasi kayak ini apa-apaan ini tidak bermoral. Ya itu karena pada zaman itu teknologi yang mereka tahu. Ya, so
Dalam situasi itu, malaikat Tuhan memanusiakan si Hagar ini. Sosok Yesus dalam perjanjian lama itu memanusiakan Hagar. Dia menyebut Hagar dengan namanya. Hagar, hamba Sarai. Dan Hagar pun menampakkan diri di dalam cerita ini sebagai sosok yang lebih baik ya. Karena dia menyebut Sarai yang sudah menindas dia itu dengan namanya. Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Menarik ya, dia mengedepankan Sarainya dulu baru nyonyanya. Sedangkan nyonyanya itu hanya menyebut hambaku, hambaku, ku berikan kepadamu. Lalu perkataan malaikat Tuhan ini membingungkan buat kita. Karena malaikat Tuhan mengatakan, kembalilah kepada nyonyamu. Ada sebuah rancangan undang-undang dikeluarkan pada masa-masa salah satu yang paling panas dalam pertikaian mengenai penghapusan perbudakan di Eropa maupun di Amerika ya, tapi ini konteksnya di Amerika. Ada satu RUU yang kontroversial yang kemudian disahkan ya dan didukung sama negara-negara Amerika wilayah selatan ya. Yang mana RUU itu menyatakan bahwa setiap orang, barang siapa ya, siapa saja di negara Amerika itu tidak boleh melindungi budak yang melarikan diri. Menyembunyikannya apalagi. Wah, gak boleh banget. Itu mirip seperti menadah barang curian barangkali ya. Seperti membuka garasi kamu buat mobil yang dicuri orang lain gitu. Karena budak itu dianggap sebagai properti. Maka menampung budak yang melarikan diri itu gak banget gitu. Ya, itu pada satu ketika pernah ada pertikaian itu. Nah, kita bisa bayangkan ya, hamba yang melarikan diri ini, si Hagar, ya, orang Kristen pun pada satu masa pernah memperlakukan hamba yang melarikan diri itu sebegitu rendah dan orang yang menyembunyikannya itu sebegitu berbahaya ya, seperti menampung barang curian. Tetapi malaikat Tuhan mengatakan apa? Kembali kepada nyonyamu, dan itu Anda bisa bayangkan, apakah malaikat Tuhan ini bersuara seperti yang merancang RUU itu? RUU yang menyuruh siapa saja tidak boleh membantu budak yang melarikan diri, apapun alasannya. Siapapun harus bekerja sama dengan otoritas hukum, mengembalikan budak yang melarikan diri itu kepada tuannya. Walaupun semua orang tahu juga kalau dia balik kepada tuannya nasibnya sungguh buruk ya. Dia bisa disiksa habis-habisan, seringkali dia dibunuh juga. Dan kita tahu pada masa-masa itu gereja terpecah dua. Sebagian gereja, ini saya bicara di Amerika ya, bukan bicara Hagar, tapi bicara Amerika pada masa pertikaian penghapusan perbudakan. Beberapa gereja, termasuk gereja-gereja reform yang dipimpin sama Finney, setuju untuk menyembunyikan budak itu. Finney pada satu ketika itu pernah membuka Oberlin College di mana dia rektornya, untuk menampung budak-budak yang melarikan diri itu. Tentu menimbulkan banyak protes ya dan segala macam dari orang-orang yang berkuasa juga ya. Karena orang-orang yang setuju perbudakan itu ya basically separuh lah kira-kira begitu ya di Amerika waktu itu. So dari tinggi sampai rendah lah mereka itu. Jadi itu satu hal yang riskan dan pasti divisive ya, pasti secara politis itu menimbulkan masalah gitu. Dan apakah malaikat Tuhan itu jadinya seperti orang-orang ini ya, pro kepada penguasa aja gitu ya. Balik lo kepada Tuhan lo, kepada nyonya lo. Padahal di sana pasti diperlakukan sangat buruk si Hagar itu. Ya. Nah, ini sesuatu yang saya kira kan tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita percaya secara konsisten dalam perjanjian lama maupun baru, sosok Tuhan itu bukan Tuhan yang memihak kepada yang berkuasa, apalagi yang berkuasa sembari menindas, atau berkuasa karena menindas. Sosok Tuhan selalu secara konsisten digambarkan memihak kepada mereka yang terinjak-injak, kepada mereka yang miskin, mereka yang lapar, mereka yang teraniaya oleh sebab kebenaran. Tuhan adalah Tuhan yang memihak kepada mereka yang menangis tanpa bisa mendapatkan simpati. Dan
Dan sosok Tuhan yang seperti itu, kenapa menyuruh Hagar kembali kepada nyonyahnya? Jawabannya saya kira cukup sederhana ya. Karena Hagar ini melarikan diri kemana kan ditanya itu sama si malaikat Tuhan. Kamu itu dari mana, mau pergi kemana? Dia jawab dari mana, dia nggak jawab mau kemana. Dan dia melarikan diri kemana? Coba saudara bisa tahu itu dari naratif ini. Dia melarikan diri atau ke padang belantara ya, di padang gurun. Malaikat Tuhan ketemu dia itu di mata air dekat jalan ke Syur. Jadi di padang belantara dia nggak tahu mau kemana, itu artinya masa depan dia lebih buruk kalau dia meneruskan perjalanannya daripada dia kembali kepada Sarai. Kalau dia kembali kepada Sarai, minimal ada Abram. Walaupun Sarai berlaku buruk kepada dia, minimal ada Abram. Yang setidaknya itu adalah orang benar di mata Tuhan. Setidaknya tidak akan membiarkan istrinya menindas Sarai terlalu bagaimana-bagaimana. Walaupun Abram terbukti adalah orang yang juga di bagian naratif awalnya ini, just ngikutin Sarai aja. Ya, orang yang seperti Adam, ini bukan berarti suami nggak boleh mendengarkan nasihat istrinya ya, bukan ya. Atau laki-laki nggak boleh mendengarkan nasihat perempuan, bukan itu ya. Karena kita lihat secara konsisten juga dalam perjanjian lama maupun baru, suara perempuan itu didengarkan juga. Jadi bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah orang-orang seperti tokoh Adam maupun tokoh Abram di sini, dia itu mendengarkan istrinya walaupun hal itu melanggar perintah Tuhan. Adam kan mendengarkan Hawa yang memberikan buah dari pohon yang Tuhan larang itu makan. Demikian dengan Abram kan mendengarkan Sarai yang memberikan Hagar kepadanya walaupun Tuhan mengatakan melalui Sarai engkau akan mendapat anak, anakmu akan menjadi berkat bagi berbagai bangsa. Tapi dia mendengarkan Sarai melawan janji Tuhan itu. Jadi ya kita tahu permasalahannya bukan Abram ini ngikutin nasihat istrinya. Enggak selalu. Ya, kadang-kadang nasihat perempuan baik kok. Jadi saya kira seperti semua pemimpin yang baik itu tahu bahwa penasihat yang banyak itu menambah efektivitas kepemimpinan. Jadi penasihat itu diperlukan. So di sini permasalahannya bukan Sarai itu perempuan ngasih saran pasti jelek ya, bukan. Tapi sarannya memang jelek. Dan Abram just ngikutin saran itu walaupun jelek. Kenapa? Ya barangkali kita bisa katakan dia mungkin juga sama seperti Adam ya. Tindakan dia menerima saran dari istrinya itu menyatakan bahwa dia juga kurang percaya kepada Tuhan. Ya, kan kita katakan kemudian kejatuhan dari Adam ya. Kita nggak bilang kejatuhan Hawa itu ya, kejatuhan Adam. Demikian di sini kita melihat ini salahnya bukan salahnya Sarai kok ngusul-ngusul jelek gitu ya. Saja, tapi salahnya Abram juga kok nerima, udah tahu usulannya jelek kok kenapa diterusin kan itu. Ya. So, tapi Abram itu bagaimanapun ya, walaupun dia sepertinya lemah di hadapan istrinya, usulan jelek diterima juga ya dan segala macam. Tapi bagaimanapun kan Abram itu punya komitmen sama Tuhan. Kan bagaimanapun Abram itu juga bukan orang kafir. Ya, Abram itu bagaimanapun masih bisa dikatakan sebagai sahabat Tuhan. Ya, so ya oke. Lebih baiklah daripada dia meneruskan perjalanannya yang dia tidak tahu, tidak punya rencana mau kemana. Karena Hagar ini sepertinya kan orang Mesir ya. Mungkin dia dari Syur itu mau kembali ke Mesir. Tapi tidak diceritakan ya dia itu diperbudak. Kenapa bisa jadi hambanya Sarai nggak pernah diceritakan. Apakah dia masih punya relatif ya di Mesir, dia akan kembali ditampung juga nggak diceritakan. Kemungkinan ya, karena dia katakan aku tidak tahu aku mau pergi kemana ya, dia tidak jawab itu ya. Kemungkinan besar memang dia tidak ada rencana, tidak tahu kemana. Dan kamu bisa bayangkan ya, hamil besar ada di padang belantara, tidak tahu mau kemana. Kemungkinan besar ya dia akan dimanfaatkan sama orang-orang jahat. Maka malaikat Tuhan mengatakan kembalilah kepada Sarai. Walaupun engkau diperhamba di sana, walaupun engkau ditindas di sana, kembalilah. Karena itu lebih baik daripada nasib yang tidak menentu yang menanti engkau di padang belantara ini. Jadi
Kita tahu Hagar kemudian kembali. Dan setelah Hagar kembali, Sarai tidak menyambut dengan tendangan-tendangan di perut yang menyebabkan Hagar kemudian keguguran ya, tidak ya. Tidak, itu kan nggak dicatat begitu ya. Jadi benar juga ini usulan malaikat Tuhan toh, ya memang abusive ya, nyonya Sarai, abusive sih, tapi tidak segitunya lah gitu ya. Tetap dikasih makan, kita tahu ya kalau nggak dikasih makan ya udah mati ya, tetap dikasih makan kok, tetap dirawat, tetap melahirkan dengan selamat, dan tetap akhirnya Ishmael lahir, dan tetap kemudian dia bertumbuh dewasa. Ya. Jadi artinya apa? Artinya dalam cerita ini kita melihat satu kisah mengenai Allah yang mendengarkan dia yang tak bernama. Mendengarkan dia yang bahkan sepertinya tidak didengarkan sama siapapun. Mendengarkan penderitaan dan jeritan minta tolong dari seorang hamba yang di mata Tuhan dan nyonyahnya itu tidak cukup berharga untuk diingat-ingat namanya siapa gitu. Tapi bagi malaikat Tuhan, ini adalah anak manusia yang ada namanya, yang ada harganya. Walaupun dia orang Mesir. Dan motif orang Mesir ini menarik ya. Karena sebagai orang Mesir di tengah Israel, dia itu asing di atas yang asing begitu. Karena orang Israel pernah ditindas di Mesir, ini memang belum ya, ini cerita belum karena baru kemudian ya. Tapi ini kan diceritakan kepada umat anak cucu yang sudah mengalami penderitaan di Mesir. Cerita kejadian ini diceritakan kepada anak cucu Abraham yang sudah mengalami penderitaan di Mesir. Dan diceritakan Hagar itu orang Mesir. So kamu bisa mengerti ya, itu maksudnya apa. Maksudnya Hagar ini ya orang-orang itu, ya orang-orang yang menindas kita 400 tahun itu ya. Kira-kira begitu. Jadi ini asing, benar-benar asing ini orang ini. Dan waktu itu dia hamba. Tapi cerita ini mau ceritain apa? Mau ceritain ini. Tuhan itu berlaku gimana sih sama hamba kayak begitu. Ya, jadi mau menceritakan kejadian 16 ini, Tuhan adalah Tuhan yang memihak kepada mereka yang terinjak-injak dan terpinggirkan, no matter orang itu adalah Israel maupun Mesir. Gak terlalu penting. Sama seperti Tuhan mendengarkan mereka yang berseru kepadanya, tidak terlalu penting yang berseru itu orang Israel atau orang Mesir. Tuhan itu mendengarkan orang yang berharap, dia datang kepada orang yang berharap kepadanya. Tidak terlalu penting dari kebangsaan apa, dari keturunan mana. Tuhan itu setia kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang berlaku adil. Tidak terlalu penting orang itu namanya siapa. Karena Tuhan adalah Tuhan yang toh ingin untuk memberkati bangsa-bangsa. Dan Tuhan adalah Tuhan yang toh dalam dalam Mazmur 22 ya, dalam Mazmur 22 pada akhirnya dikatakan sebagai menginginkan segala bangsa itu berbakti kepadanya. Kan dalam Mazmur 22 kemudian dikatakan segala lutut itu berlutut ya kepada Allah pencipta semesta alam ini. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah Israel, segala bangsa. Jadi pada akhirnya dunia ini akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Pada akhirnya bangsa-bangsa akan datang menghantarkan persembahan-persembahan kepada Tuhan. Gambaran dalam Wahyu ya. Jadi pada akhirnya tidak terlalu penting Anda dari bangsa mana. Sama seperti yang kemudian disaksikan sama Petrus pada hari Pentakosta itu. Tidak terlalu penting Anda dari bangsa mana. Karena Roh Allah dalam seluruh kitab Kisah Rasul toh bisa bekerja di tengah bangsa-bangsa itu. Seperti kita saksikan hari ini ya, kalau saudara tengok kiri kanan. Yang mukanya muka Yahudi nggak ada ya. Ada nggak? Hampir nggak ada lah. Saya juga nggak tahu ya, kan nggak lihat satu persatu. Tapi saya tebak nggak ada lah muka Yahudi di sini kan. Jadi ya, saudara tahu bahwa Allah itu memberkati melalui Abraham. Berbagai bangsa, seperti kita. Bisa ada kita hari ini. Karena itu, karena tidak terlalu penting. Apa background kamu? Apa latar belakang kebangsaan kamu? Ya. Jadi Mazmur 22, kalau kita juxtaposisi dengan kejadian 16, kita berjumpa dengan diptych, ya, foto yang berdamping-dampingan, yang blending dari dua foto, yang menceritakan cerita yang sama. Karena Mazmur 22 bercerita mengenai Allah yang ada di sana,
Walaupun tidak kelihatan, Allah yang memihak kepada yang terinjak-injak, walaupun sepertinya tidak ada ujung dari pergumulan kita. Kalau orang katakan this too will pass, orang hanya bisa katakan itu dengan iman saja. Karena dalam kasus Yesus, ya that too, ya pada akhirnya lewat sih, tapi setelah Yesus mati, benar nggak? Penderitaan Yesus kan berakhir dengan kematiannya. Jadi kalau dia katakan this too will pass, iya sih, tapi gue pass away dulu gitu. Benar kan? Yesus akhirnya mati di dalam penderitaannya. Dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan orang-orang yang mengepung dia itu ya, yang persis lah seperti diceritakan Mazmur 22 ini, memang profetik banget ya. Orang-orang itu membagikan pakaian Yesus, ya digambarkan sama Markus ya. Orang-orang itu mengolok-olok dia, orang lain dia tolong biar Tuhan yang menolong dia. Lihat dia panggil Elia. Dan Elia memang sosok yang dipercaya orang Yahudi belum mati. Akhir cerita Elia bukan Elia mati dan dikuburkan gitu ya. Elia mati dan berkumpul bersama nenek moyang gitu. Kan enggak begitu. Elia itu bahkan enggak seperti Elisha ya. Elisha itu waktu mati masih ada ya dikuburkan. Elia itu matinya misterius. Terangkat ke surga. Jadi orang Yahudi sampai ini hari banyak yang masih percaya, Elia itu kagak mati. Elia itu just disappear, one day he will reappear. Muncul lagi dia di akhir zaman. Nah Yesus nih panggil Elia nih, coba lihat-lihat. Muncul ke Elia. Tapi ngomong ngejek sebetulnya. Mereka ngomong gitu ya bukan serius, ngomong ngejek itu. Sama kayak orang lain dia selamatkan, biar dia selamatkan dirinya sendiri. Ya, biar dia berseru kepada Tuhan, Tuhan akan tolong dia. Ya ngomongnya ngejek. Dan ejekan mereka terbukti nggak? Terbukti loh. Yesus mati akhirnya. Terbukti kan ejekannya? Jadi teriakan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mereka salah tangkep, entah dengar benar tapi ngejek gitu ya. Bilang, wah dia manggil Elia, itu maksudnya itu bukan sekedar salah dengar sih. Tapi maksudnya itu adalah Elia kan akan datang di akhir zaman. Nah kalau dia memang orang benar, dia memang Mesiasnya, dia nggak mungkin mati, bentar lagi dia mati karena udah disalib begitu, kita tunggu aja, diselamatin nggak? Kalau diselamatin ya kita nyembah dia lah, dia memang Mesias, kita minta ampun. Loh memang mati akhirnya, mati. Dan diturunkan dari salib dan masih mati, nggak tiba-tiba Yesus melek, kleng, surprise, gitu. Nggak begitu loh, mati, terus dikubur. Jadi mereka mungkin tunggu-tunggu ya, kayak berapa waktu lalu kan ada seorang pendeta dari aliran lapak sebelah itu ya, yang meninggal lalu kemudian kan umatnya, kita masih tunggu-tunggu, mungkin dia bangkit kan gitu. Nah mungkin murid-murid juga gitu ya, mungkin tunggu-tunggu nih ada apa ya, surprise gitu kan. Surprise mungkin Yesus waktu udah digendong-gendong, masih anget loh badannya kan gitu kan. Atau waktu digendong-gendong dimasukin kuburan tiba-tiba melek gitu ya. Enggak. Jadi mereka mengapani Yesus, can you imagine? Pas terakhir ya udah dikapani, digulung-gulung pakai kain, terakhir taruh kain di mukanya sebelum kasih mukanya kain, nggak tahu. Mungkin perempuan-perempuan ada yang pegang mukanya dengan penuh kasih gitu ya. Ditutup akhirnya mukanya, kemudian sudah say goodbye. Ya, perempuan-perempuan yang menaruh Yesus di kuburan, termasuk juga murid-muridnya saya kira ya, menaruh Yesus di kuburan, mereka saling berpeluk-pelukan, ya sudah kita kubur masa lalu, kita move on. Tuhan tidak membangkitkan dia, Tuhan tidak menjawab doanya. Eli, Eli, lama sabachthani. That's the end. Itu. Jadi saya kira perlu untuk menghayati ini ya, dengan sabar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ya Mazmur 22 itu adalah Mazmur yang menceritakan Tuhan yang memang tidak menjawab doa umatnya. Jadi ini bukan penghiburan murahan yang kayak lu nggak usah sedih-sedih, ini bentar lagi happy ending kok ini film gitu ya. Kan ada orang yang suka spoiler gitu ya. Udah sedih-sedih gitu ya. Terus nanti jagoannya hidup lagi gitu ya. Nah kita tuh jangan suka spoiler gitu kalau baca Alkitab tuh. Ya, kenapa? Karena biar pas sedih itu beneran sedih gitu loh. Pas tegang beneran tegang. Nah itu. Mazmur 22 itu mengajar itu.
Kenapa? Karena memang Mazmur 22, kalau kita baca dalam Mazmur 22 itu sendiri ya, semua cerita mengenai dia dibebaskan sama Tuhan itu future tense itu. Aku akan. Ya, aku akan masuk dalam jemaahmu yang besar, memuji-muji engkau di tengah jemaah, itu semua akan. Anak cucu akan memuji-muji engkau, itu semua akan. Tapi yang sekarang apa? Sekarang aku ini ulat. Aku sekarang ini tidak dilihat orang, aku sekarang ini begini, aku sekarang ini begini. Aku sekarang itu berdoa kepada Tuhan dan tidak dijawab. Tapi aku tahu bahwa engkau adalah Allah Israel yang menolong mereka. Aku tahu bahwa engkau memihak kepada yang terinjak-injak. Bahwa engkau tidak meninggalkan orang yang sengsara. Aku tahu itu. Tapi yang aku lihat sebaliknya. Yang aku rasakan sebaliknya. Jadi di sini ada tension ya. Tension antara subjektif religious experience yang negatif ya. Bahwa being abandoned by God himself. Itu yang kita rasakan, yang kita alami. So be it, kita jujur dengan itu. Nggak pura-pura kuat, nggak pura-pura menghibur diri. Ya, sama seperti orang nonton film pas lagi sedih ya sedih aja lah. Nggak usah kayak, ntar lagi happy ending kok. Gitu ya. Nggak usah begitulah. Ya, jadi ya sedih aja, kecewa aja. Berseru kepada Tuhan kayaknya ngomong sama tembok, ya udah ngomong aja begitu. Nggak apa-apa, ya Mazmur 22 begitu kok. Tapi kita sambil tetap memegang bahwa Tuhan tuh nggak kayak gitu. Tuhan tuh nggak kayak gitu. Tapi waktunya memang belum tiba. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya itu. Ya, so kalau Anda sedang bergumul dan Anda berdoa dan Anda merasa bahwa Tuhan tidak menjawab, kok WA-nya udah centang biru nggak direspon gitu ya sama Tuhan. Jangan buru-buru kayak, ya nanti juga happy ending, nanti juga oke kok, ya jangan buru-buru begitulah, nanti murahan ya, ya nggak apa-apa. Waktunya sedih, ya sedih. Waktunya kecewa, ya kecewa. Waktunya meratap, ya kita meratap. Ya kalau kita melihat gereja, kita melihat bangsa kita melihat anak-anak kita melihat whatever lah, ya dunia ini, kita melihat kenapa begini gitu ya, orang Kristen kok. Ini Kristen apa kafir gitu kan. Kita kalau lihat gereja itu sampai makin ke dalam ya. Kita either kecewa lalu meninggalkan gereja. Atau kita menghibur diri lalu jadi Pollyanna gitu ya. Oh enggak gitulah, menyangkali kenyataan. Atau kita bisa menjadi orang yang meratap bersama pemazmur. Mazmur 22. Dan bersama Yesus therefore. Karena Yesus kan enggak pura-pura meratap. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini pura-pura loh sebenarnya. Ya gue tahu lu ada di sebelah gue. Cuman kan ini buat show aja nih. Anak-anak ini loh lihat. Ya kita sekolah minggu nih. Allah Bapa gitu ya. Kan Yesus tuh gak gitu. Nah itu supaya kita juga bisa menghayati apa yang menjadi pertolongan Tuhan dalam Yesus. Yaitu ketika kita merasa betul-betul memang Allah tidak di sini. Allah meninggalkan kita. Ya so be it. Tapi kalau kita tidak merasa begitu ya nggak usah pura-pura juga ya. Pura-pura sedih gitu ya, pura-pura melankoli ya buat apa juga ya. Tapi kalau Anda pun dalam situasi itu, ketahuilah ada Mazmur 22. Dan Mazmur 22 itu Mazmur yang diperuntukkan bagi mereka yang kecewa. Kepada Tuhan, Anda tidak sendirian dan Anda tidak ditinggalkan. Karena Tuhan walaupun tak bisa dilihat, walaupun sepertinya kagak bales WA, memang gak bales WA dia. Tapi dia adalah Allah yang menolong nenek moyang kita. Dan dia adalah Allah yang Anda akan puji pada harinya kelak. Mungkin hari itu bukan hari ini, tapi hari itu pasti datang. Seperti Yesus melihat pertolongannya, demikian Anda dan saya akan melihat pertolongannya pada waktunya. Entah pada hari-hari ini, entah pada hari-hari mendatang. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau adalah Allah yang mendengarkan teriakan orang-orang yang putus asa. Orang-orang yang tidak melihat Engkau, yang tidak merasakan pertolongan-Mu. Orang-orang yang bahkan merasa dibuang oleh-Mu. Tapi sesungguhnya Engkau setia. Sesungguhnya Engkau mendengar doa orang-orang seperti itu. Dan Tuhan kami bersyukur karena kami juga melihat kesaksian akan Yesus
yang mengalami hal yang sama. Dan kami bersyukur karena Engkau membangkitkan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau setia kepada perjanjian-Mu sendiri. Kami bersyukur karena Engkau dapat diandalkan, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak terpengaruh oleh ketidaksetiaan kami. Engkau adalah Allah yang tidak terpengaruh oleh kebodohan kami. Engkau tidak terpengaruh oleh kejahatan kami. Engkau adalah Allah yang setia pada janji-Mu sendiri. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami mohon agar Engkau yang terus menambah-nambahkan kepercayaan kami kepadamu, iman kami kepadamu, pengharapan kami kepadamu, dan kasih kami kepadamu, supaya kami ini boleh menjadi umat yang menanti seperti Yesus, umat yang menanti seperti murid-murid Yesus. Karena setelah 3 malam yang gelap, ada fajar kebangkitan yang sulit dipercaya. Yang walaupun tidak dipercaya oleh murid-murid yang menyaksikannya sendiri. Mereka mengarang-arang teori konspirasi yang menjelaskannya. Tetapi kenyataan itu tak bisa kami sangkali. Seperti Engkau tak dapat kami sangkali kenyataannya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Engkau sudah nyatakan, genapkan dalam Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.